Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Rekayasa yang bernama saya sendiri Raisa Jessica. Saya Anissa Rahmadanti. Saya Rizma Sukmawati. Dalam video ini kami akan membuat video dokumentasi mengenai pemberdayaan masyarakat di Kampung Curug Dengdeng, Desa Lemahbulur, Kecamatan Caringin. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat di Kampung Curug Dengdeng, Desa Lemahbulur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Kami akan menjelaskan sedikit definisi dari pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa adalah sebuah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Adapun tujuan dari kelompok tani menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, yaitu diantaranya meningkatkan kemampuan anggota kelompok tani dalam mengembangkan usaha tani, memperjuangkan kepentingan anggota dalam mengembangkan kemitraan usaha, menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok, dan membantu menyelesaikan permasalahan anggota dalam berusaha tani. Video ini menunjukkan pemberdayaan masyarakat dalam kelompok tani di Kampung Curug Dengdeng, Desa Lemahbulur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Kelompok tani ini bernama Sahaja Sejahtera yang didirikan pada tahun 2013 dan bertahan sampai saat ini dengan anggota berjumlah 21 orang. Dalam organisasi tersebut terdapat petani dan istri-istri petani untuk memajukan masyarakat di bidang pertanian. Luas tanah yang digarap merupakan hasil dari garapan para petani yang memiliki potensi dalam menanam. Di desa ini tentu orang-orang yang memiliki potensi yang tinggi mengenai pertanian agar tidak sulit saat menjalankan tugasnya dengan baik. Bahwa yang kita ketahui semua petani yang ada di desa tersebut itu memiliki potensi yang cukup tinggi, karena tidak mungkin orang yang tidak bisa, yang tidak paham tentang pertanian, dia dapat bekerja di kelompok petani ini. Jadi kita di desa tersebut itu mencari orang yang tidak abal-abal gitu, tapi yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kelompok tani ini adalah orang-orang yang memiliki potensi yang cukup dalam bertani. Pertanian di desa tersebut dinamakan dengan Sahaja Sejahtera yang berdiri di tahun 2023, yang berdiri dari nol hingga akhirnya menjadi petani seperti saat ini, sukses dengan baik. Pertanian ini sudah masuk ke dalam badan hukum yang disetujui oleh Polbangtan Bogor. Pertanian ini masuk ke legal bukan ilegal, karena pertanian kami memiliki surat berharga atau yang dapat disebut dengan akte pertanian. Jika ada yang ingin diminta akan mudah untuk didapatkan. Jadi tidak perlu untuk persetujuan dari atasan, tetapi ketika pertanian ini butuh sesuatu, misalkan peternakannya kurang, pertaniannya ada yang kurang, bahan pokoknya ada yang kurang, ketika diberikan akta surat tersebut akan mudah untuk didapatkan karena sudah memiliki surat yang berbadan hukum. Dan pertanian ini juga sudah diakui oleh negara. Surat akte ini merupakan sebuah motivasi bagi para petani untuk melakukan pertanian dan peternakan. Oleh karena itu, dengan adanya surat akte ini memberikan keleluasaan, kesanggupan para petani untuk melakukan pertanian di desa tersebut. Sahaja Sejahtera ini merupakan sebuah program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk
membangun dan mendorong serta dapat memajukan masyarakat terutama di bidang ekonomi melalui pertanian. Selain itu, pertanian kelompok tani ini yaitu menangkap ke bidang peternakan dan makanan dengan alat dan bahan yang sudah disediakan. Yang kita tahu tadi bahwa di pertanian ini bukan hanya sebuah perkebunan saja, tapi ada peternakannya seperti ada ikan lelenya gitu. Itu akan sebagai bahan hidangan untuk makanan yang akan dijual dengan harga yang sesuai di masyarakat tersebut. Organisasi Sahaja Sejahtera ini merupakan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk membangun dan mendorong serta dapat memajukan masyarakat terutama di bidang ekonomi melalui pertanian. Selain pertanian, kelompok tani ini merangkap ke bidang peternakan dan makanan dengan alat dan bahan yang sudah disediakan oleh organisasi Sahaja Sejahtera. Dalam organisasi Sahaja Sejahtera tersebut, masyarakat dan anggotanya akan membuat program bertani dengan menanam tanaman jagung dan sayuran. Sayurannya itu seperti timun, tomat, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Selain bertani, organisasi tersebut juga mempunyai peternakan yang terdiri dari domba dan ikan lele. Hasil ternak dan hasil tani tersebut juga akan dijual dengan harga yang sesuai atau bahkan terjangkau dalam masyarakat. Selain dijual, hasil tani tersebut juga akan dibuat inovasi pada event-event tertentu. Inovasi tersebut biasanya berbentuk makanan, seperti dibuat dodol dari tomat, cabai merah, cabai rawit, ubi jalar. Selain itu juga masyarakat dan anggotanya dapat membuat inovasi dari ikan lele yang menjadi hidangan menarik, serta inovasi-inovasi lainnya yang akan mendorong kreativitas masyarakat dalam membuat makanan dari hasil tani dan ternak. Manfaat dalam organisasi Sahaja Sejahtera ini akan membuat masyarakat yang tidak mempunyai kerjaan, maka mereka akan dapat bertani di lahan yang sudah disediakan tanpa memikirkan modal, lalu membuat masyarakat semakin kreatif untuk mengembangkan inovasi-inovasi makanan dari hasil bertani. Masyarakat juga akan memiliki penghasilan dalam bertani. Maka dari itu, pemberdayaan masyarakat ini penting dilakukan terutama di bidang pertanian karena akan meningkatkan produksi dan pendapatan pada petani serta mengangkat harkat dan martabat petani.